Shalom jemaat yang terkasih, senang bisa menyapa Anda pada hari ini. Tentu kangen banget untuk bisa bertemu dengan Anda sekalian. Meskipun di masa-masa seperti ini, kita nggak boleh bisa ngobrol sama-sama, kita harus lewat online, ibadah maupun CG, tapi biar itu tidak mengurangi rasa haus dan rasa lapar kita akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, apabila Anda ingin bergabung dalam Connect Group, apa itu Connect Group? Connect Group adalah tempat di mana Bapak Ibu Saudara-saudari akan digembalakan melalui kelompok-kelompok kecil. Dan Connect Group masih dijalankan secara online. Dan apabila Anda ingin bergabung dalam Connect Group, Anda bisa menghubungi nomor CG yang tertera di layar Anda. Dan di masa-masa yang tidak mudah ini, tentu ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan kehidupan yang kita hadapi. Dipercayalah bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar semua seruan doa kita. Apabila Anda memiliki pergumulan dan ingin didoakan, Anda bisa menuliskan permohonan doa Anda melalui gms.church/form. Yang tertera juga di layar Anda bisa menuliskannya di sana. Dan persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Dan sekaligus juga minggu ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Ini saatnya juga kita akan mengembalikan perpuluhan kita sebagai bentuk ketaatan dan rasa cinta kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, deklarasi ini akan dilakukan sebelum firman Tuhan dibagikan. Dan Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel GMS Church untuk Anda bisa mendapatkan informasi aktual dan tidak ketinggalan ibadah yang diadakan di GMS. Oleh karena itu, Anda bisa sekali lagi like, share, dan subscribe YouTube channel GMS Church tersebut. Mari kita siapkan hati kita akan mengikuti ibadah kita hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan, seperti rusa yang merindukan air, merindukan sungai-Mu. Demikian juga kami hari ini. Kami datang dengan hati yang haus dan hati yang lapar akan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa barang siapa haus dan lapar, Tuhan akan memuaskannya. Tuhan, biar jamahan-Mu tidak terlewatkan oleh satupun di antara kami. Sekalipun kami berbeda ruang dan mungkin juga berbeda waktu. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada dimanapun kami berada. Kami mengikuti ibadah ini dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan kelaparan dan kehausan akan Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Come on! Semua bertepuk tangan bersama-sama. Hey! Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah.
kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yeah. Come on. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari semua bertepuk tangan di kepala bersama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami
nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, kami serahkan kemenangan Tuhan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Yesus kau Raja. Haleluya. Haleluya. Tuhan, Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini
Tuhan kau gembala kami, takkan kekurangan kami. Kau bawa kami di padang yang berumput hijau. Kau tuntun kami ke air yang tenang. Kau segarkan jiwa kami. Mari tenggelam di dalam hadirat Tuhan, nikmati kasih-Nya. Oh, pandang wajah-Nya selalu, Dia yang akan memelukmu. Thank you Jesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, saya ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, saya ini milik-Mu. Saya ini milik-Mu. Saya ini milik-Mu. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ia duduk di tahta dan Ia akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Ia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab Engkau mulia, sebab
segala hormat pujian kami, segala penyembahan dari hati menjadi persembahan yang harum. Hidup yang dipersembahkan pada Tuhan, ya Tuhan biar Kau kenan. Terima kasih Tuhan, tersenyumlah kepada setiap anak-anak-Mu. Aku tahu Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mengembalikan persembahan perpuluhan. Ada hal-hal tertentu dalam jiwa kita yang harus disengaja, inilah disiplin rohani itu. Apalagi mengembalikan kasih yang Tuhan berikan pada kita yang tak terhingga. Apa yang kita berikan tergolong selama-lamanya sedekah. Mari kita selalu taat, mengundang Kristus bertata di setiap sektor, setiap faktor kehidupan kita termasuk harta benda. Di tangan saya amplop perpuluhan sudah saya sediakan sebagai lambang dan simbol untuk kita bersama-sama berdoa mengembalikan apa yang Tuhan telah percayakan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita kepada Tuhan saat kita memberikan persembahan perpuluhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau sangat mengasihi kami. Thank you Tuhan. Apa yang Kau beri di hidup kami tidak bisa bayar selama-lamanya. Tapi kami mau taat kepadamu dan mengakui Tuhan di dalam setiap tingkah, di dalam setiap langkah kami. Tak terkecuali harta duniawi yang Kau percayakan. Jadikan kami bendahara kerajaan sorga, biar Mamon tidak pernah jadi Tuhan kami, tapi Yesus selama-lamanya. Kami ingin ya Tuhan Yesus, apa yang kami berikan ini Kau pakai untuk melebarkan kerajaan Allah. Kami berikan dengan rendah hati, kembalikan dengan hati yang murni. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami dan firman-Mu berkata Engkau selalu memelihara. Kami tak akan takut menghadapi masa depan kami. Terimalah persembahan persepuluhan kami, ya Yesus Kristus, Gembala yang agung. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom semua. Saya berharap Anda semua baik-baik. Semua di take care sama Tuhan Yesus ya. Penggembalaan tetap jalan dan hari-hari ini gereja kita terus bergerak. Tidak bisa dibatasi pandemi. Yang namanya kebangunan rohani itu terjadi dan banyak jiwa diubahkan. Kelompok-kelompok kecil terus diadakan, hubungan semakin erat, ketambahan rindu karena belum ketemu. I love you, Jesus loves you. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk firman Allah. Dan ambil Alkitab dan catatan, saya berikan tema Getsemani dalam jiwa kita. Tuhan ingin supaya kita itu menang dari dalam keluar. Bukan sebaliknya, tampak bagus di luarnya tapi dalamnya enggak keruan. Cerita Yesus di Taman Getsemani mengajarkan kita bahwa kita harus menang di dalam doa. Dan kita juga harus mengalami terobosan di dalam jiwa kita. Roh kita ini sudah diselamatkan. Jadi kalau kita mati, badan kita ini binasa. Roh kita tidak binasa. Karena kita masuk ke sorga, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, medan perangnya itu jiwa. Dalam pikiran, kemauan, keinginan, kehendak bebas kita. Akal budi ini. Inilah medan perangnya. Ya, our will, our desire, jiwa kita. Nah, pergumulan Yesus di Getsemani hingga peluhnya menjadi darah mengajarkan kepada kita bahwa ketaatan yang harus muncul pada akhirnya. Kita harus belajar surrender atau berserah. Kita buka Matius 26 ayat yang ke-36 mulai sampai 46. Cerita tentang Taman Getsemani. Judulnya Getsemani dalam jiwa kita. Karena kita gak akan pergi ke Getsemani beneran. Sekalipun kita ke Israel pun melihat di sana di Yerusalem. Menjadi sebuah kebun atau menjadi taman. Tetap dipelihara hingga hari ini. Tapi tetap tidak terjadi pergumulan lagi di situ. Karena pergumulan kita itu di sehari-hari. Di kehidupan sendiri. Getsemani itu ada di dalam diri kita. Ya. Penyalipan Yesus Kristus di Golgota tidak akan kita alami. Penyalipan itu terjadi sehari-hari ketika kita pikul salib ikut Yesus. Jadi Getsemani ini tempat profetik. Saya baca dulu ayat 36.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Katakan, suatu tempat yang bernama Getsemani. Ya, katakan sekali lagi, Tuhan mendengar lo ya. Saya tidak bisa mendengarkan Anda, tapi dengan iman saya tahu Anda mengucapkannya. Katakan suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus bisa muridkan murid-muridnya karena Yesus itu berdoa lebih jauh. Sama hari ini, apalagi kalau kita memimpin rumah tangga, perusahaan, gereja. Kalau kita seorang leader di masyarakat, kita harus berdoa lebih jauh daripada orang-orang yang kita pimpin. Papa mama pastikan Anda sembahyang dulu cari Tuhan sebelum bisa nasihati anak. Anak-anak juga sama, kita harus berdoa. Segala usia di gereja kita diajari untuk berdoa cari wajah Tuhan. Mengapa? Karena kita nggak bisa survive, nggak bisa bertahan di hidup ini tanpa Tuhan Yesus. Ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, Yohanes Yakobus, sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Yesus merasa sedih dan gentar. Mengapa? Karena dia segera masuk ke dalam suatu situasi yang luar biasa karena kita. Yesus tanpa dosa, sebentar lagi akan disalibkan for you and me. Dia bukan takut dengan paku, meskipun itu mengerikan. Kalau kita sih pasti ketakutan. Dia bukan takut dengan penyiksaan yang di luar batas manusia, karena penyalipan sekarang telah ditiadakan. Karena hak asasi manusia. Hewan pun tidak patut diperlakukan begitu, mati pelan-pelan. Yesus bukan takut paku. Yesus akan masuk dalam suatu situasi yang sangat gelap gulita di dalam jiwanya. Karena kita, dia menderita. Lalu katanya, ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, kata Yesus. Seperti mau mati rasanya. Ini depresi tingkat tinggi. Gak ada di antara kita yang pernah merasakannya, karena Yesus satu-satunya. Karena seluruh dosa dunia ditumpuk di kepalanya. Dia stresnya itu tak terhingga. Bukankah ada pepatah Alkitab mengatakan bahwa kita kalau dicobai gak akan melebihi kekuatan kita? Hari itu Yesus dicobai lebih dari kekuatan manusia. Makanya peluhnya menjadi darah. Dia gak tahan karena sebentar lagi dia harus berseru dan berteriak Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, Bapakku yang dari penciptaan dunia, bahkan dari kekekalan sebelum ada manusia di bumi, sebelum ada universe ini. Aku selalu bersamamu. Pada awalnya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Kata bersama dengan Allah itu perfect unity. Dan firman itu adalah Allah. Dia menanggalkan dan meninggalkan status sorgawinya. Mengambil rupa seorang hamba. Mati di kayu salib, setia sampai mati. For you and me. Seperti mau mati rasanya. Mau berpisah dengan Bapa. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kembali ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani adalah sebuah tempat profetik hari ini. Sekalipun kalau kita diizinkan bisa ke Israel, kita bisa lihat tempat itu nyata. Tapi saya ingin memberikan signifikansi rohaninya. Getsemani is a prophetic place. Out of the familiar into that which needs God's training. Getsemani adalah sebuah tempat profetik. Kita dibawa keluar dari apa yang sudah biasa di hidup kita kepada apa yang harus dilatih khusus oleh Yesus dan harus disengaja pula. Contohnya, mengasihi. Manusia itu hanya bisa cinta. Dia cinta anaknya, cinta papa mamanya, cinta keluarganya. Itu pun kalau terganggu, jikalau terjadi gesekan juga bisa jadi benci. Tapi kasih harus disengaja. Kasih itu trainingnya Allah. Gak bisa orang itu alami mengasihi, itu gak bisa. Karena kasih itu bunyinya begini. Kasih itu mengampuni musuh. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. 7 kali 70. Itu supranatural, saudara-saudaraku. Itu nggak bisa alamiah. Out of the familiar. Getsemani adalah sebuah tempat yang Yesus dibawa Bapa ke sana. Disitulah Yesus menjadi Mesias. Dimulailah perjalanan penyalipannya.
kita nggak bisa whatever will be, will be. This is me. Kalau kita kenal Yesus, kita akan diproses oleh Roh Kudus. Nggak bisa kita berkata dari dulu gua ya begini. Nggak bisa berubah. Aku masih seperti dahulu. Nggak bisa. Ya beginilah aku. Tradisi, sifat, bibit, bobot, bebek. Bibit, bobot, dan bebet. Bukan bebek. Bibit, bobot, bebetku ya begini. Inilah aku dari dulu. Dari lahir ya demikian. Aku nggak bisa berubah. Kalau ikut Yesus itu jangan hanya sampai Galilea. Mujizatnya 5 roti 2 ikan. Kita bisa makan. Ikut Yesus itu sampai Getsemani. Out of what is familiar. Out of our ordinary. Our normal. Keluar dari apa yang biasa. Apa yang sudah hafal nih saya. Dan juga keluar dari apa yang normal selama ini bagi hidupku. Tuhan mau membawa sesuatu yang supranatural ke dalammu. Sesuatu yang hanya Yesus bisa berikan. Berdoa itu juga gak normal karena manusia lebih cenderung tertidur. Lihat rasul-rasul. Di Getsemani itu mereka pulas. Yesus yang sembahyang. Bersyukur itu juga tidak biasa. Justru di luar kebiasaan manusia. Manusia itu kalau happy bisa senang. Tapi manusia kalau mengalami sesuatu yang unpleasant atau sesuatu yang tidak nyaman, dia biasanya mengeluh. Bersyukur itu lawan arus. Harus disengaja. Dan Roh Kudus harus latih kita memberi, beriman. Percaya lebih gampang untuk ragu, lebih mudah untuk bimbang. Mengampuni yang saya katakan tadi juga salah satu. Susah sekali. You baik sama saya baik sama you. You gak baik sama saya lebih gak baik sama you. Itu manusia, itu biasa. Itu normalnya. Tuhan bukan mau membawa kita ke new normal, Tuhan mau membawa kita kepada heaven's normal. Getsemani dalam jiwa kita adalah sebuah prophetic place, tempat yang sangat prophetic. Tuhan akan membentuk hatimu menjadi seperti Kristus. Sehingga ketika Anda bertobat hari itu diselamatkan by kasih karunia, oleh anugerah. Tapi nanti suatu hari akan Anda menoleh ke belakang sejak hari Anda menerima Tuhan. Hidupmu bukannya dirimu lagi, tapi Kristus sudah ada di dalammu. Anda dan orang-orang yang kenal dengan Anda bisa melihat secara nyata perubahan hidupmu sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahmu. Sekalipun kadang-kadang terkesan, terasa seperti lambat. Namun pada akhirnya kita sudah berubah ketika kita menoleh ke belakang. Wow, aku tidak lagi seperti dahulu. Tuhan sudah mengubahku. Yesus punya goal dalam kehidupan kita. Untuk memberikan kepada kita apa yang bukan berasal dari manusia. Getsemani dalam jiwa. Tuhan mau melatih dirimu. Dan secara sengaja memprogrammu ulang. Itulah namanya lahir baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu yang disebut dengan ciptaan baru. Yesus mau mengubahmu. Good news, kabar baik bagi orang yang frustrasi dengan dirinya. Lalu lampiaskan kepada orang lain frustrasinya. Padahal sebenarnya kalau kita jujur, kita ingin orang lain berubah. Padahal yang paling perlu berubah adalah diri kita. Diri sendiri. Good news, kabar baiknya. Yesus yang menang di Getsemani itu akan mengajarimu dan mengajariku untuk menang atas diri kita sendiri. Atas selama ini apa yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Apa yang menjadikan susah untuk berubah. Tuhan mau memprogram kita. Ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, Yesus, lalu sujud dan berdoa, katanya. Jadi Yesus itu sampai tersungkur ya, berdoa. Itulah maksudnya sujud dan berdoa.
Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Inilah doa yang membuat peluh Yesus menjadi darah. Kalimatnya singkat, tapi susah untuk diucapkan. Di waktu-waktu seperti itu di Getsemani. Yesus maju sedikit demi privasi, lalu dia sujud dan berdoa. Dia tersungkur sampai bersujud wajah ke tanah. Bergumul sampai titik rendah. Dan dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin anak Allah tawar-menawar. Bukan karena lemah, tapi dia jujur dengan feelingnya sebagai manusia. Makanya hari ini Yesus sangat mengerti dan memahami perasaan Anda. Jikalau Allah itu kau cai sang dalam bahasa Chinese-nya. Kalau Allah itu tinggi-tinggi di atas sana tidak terjangkau oleh orang. Yesusku adalah Allah yang mengerti. Dia pernah tersungkur sampai wajahnya kena tanah. Sampai yang namanya dahinya menyentuh bumi. Allahku bertahta di sorga. Hatinya di bumi bersama dengan saya. Dan dia berkata dalam keadaannya sebagai manusia, jikalau mungkin. Jadi Tuhan mengerti ketika kita nggak tahan dengan satu situasi. Tuhan, ambillah aku, berapa orang ingin mati. Yesus tidak akan menghakimimu, tapi Yesus juga tidak akan mengizinkan dirimu bunuh diri. Sebab kalau di Getsemani dia menang, Tuhan sekarang buka jalan. Dia akan berkata kepadamu, tenang nak, ini pun akan berlalu. Aku akan memberimu kekuatan untuk minum cawan apa saja yang harus kau teguk hari ini. Supaya keluar dari sini kau akan menjadi pemenang. Itu Yesus kita. What a comfort. Son of God, what a comfort you are. Anak Allah, engkau adalah penghiburan bagiku. Double comfort. Roh Kudus datang setelah Yesus pergi naik ke sorga. He's called our comforter. Dia gelarnya adalah penghibur kita, penolong kita. Kita gak boleh depresi sampai setengah mati. Gak boleh stres sampai bunuh diri. Karena Yesus yang menang di Getsemani, mengerti Getsemanimu hari ini. Dia berkata, ya Bapakku jikalau sekiranya mungkin. Kita juga bisa negosiasi dengan Allah bukan? Kita disuruh ngampuni 7 kali 70. Tuhan kalau bisa, aku ampuni dia, tapi aku pindah gereja. Tuhan gak akan marah. Tapi Tuhan akan jawab Anda. Atau bisa begini juga. Ya sudah Tuhan. Aku akan bicara, aku akan maafkan dia, tapi aku tidak akan lagi berbicara dengan orang itu. Sekiranya mungkin. Singkirkan orang itu daripada aku. Ketemu setiap hari malahan. Jangan berkata Tuhan itu enggak peka. Tuhan itu memaksa. Enggak. Tuhan ngerti hati tawar-menawarmu. Dia tahu ketika engkau tawar hati. Tuhan itu paham bahasa negosiasi. Dia tahu ketika Anda tidak tahan. Tapi Tuhan tidak akan izinkan Anda berhenti di sana. Kalau enggak gitu kan enggak ada ayat 40, ayat berikutnya. Jangan berhenti di situ. Izinkan Yesus membawa Anda lebih lanjut. Biarkan Tuhan menarik Anda lebih jauh. Jangan berhenti di pasal 26 ayat 39. Sampai dia bawa ke ayat 40 hingga pasal kemudian kebangkitan. Kematian dulu tentunya baru kebangkitan. Dia paham. Jadi kalau Anda sedang tawar-menawar dengan Tuhan, ilmunya begini. Jangan tutup buku, jangan kasih titik, tapi beri koma. Kalau perlu koma pun, kalau ada titik pun semicolon bahasa Inggrisnya. Atau koma titik. Berarti kalimat itu belum ditutup. Masih ada lanjutan kalimat berikutnya, berhubungan namun terpisah. Itu bahasa literatur tentunya. Itulah ilmu bahasa. Ilmu tulisan. Nah kalau Anda lagi negosiasi itu, izinkan Tuhan berbicara menjawab dulu. Jangan konklusi. It's okay untuk buka hati, curhat sama Tuhan Yesus. Tuhan sangat paham. Kalau nggak percaya, buka kitab Mazmur. Amarah pemazmur sampai
dia itu di hati dalam doanya dia mendoakan supaya orang itu kena celaka. Tapi lihat di akhir dari pasal tersebut, ayat terakhirnya dia berserah sama Tuhan. Tuhan tidak marahi dia karena emosinya. Tapi dia tidak berhenti di sana atau stagnan. Dia keluar sebagai pemenang. Itulah kehendak Tuhan. Saya suka baca Mazmur karena jujur. Kesel ini aku. Tapi akhirnya pemazmur Daud atau penulis yang lain selalu berakhir menerima kehendak Allah yang lebih tinggi. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. I love the book of Psalms. Jadi boleh nggak kita itu tawar-menawar dengan Tuhan? Boleh nggak kita itu nggak terima? Boleh. Tapi jangan dibubuhi titik. Give God the benefit of the last say. Izinkan Tuhan, berikan Tuhan keuntungan atau hak. Padahal Tuhan punya segalanya loh ya. Tapi tetap berikan kepada Tuhan hak hidupmu untuk memberikan kata terakhirnya. Biar Tuhan yang tutup buku. Biar Tuhan yang kasih konklusi. Biar Tuhan yang berikan finalisasi. Biarkan dia jadi alfa. Namun izinkan dia jadi omega dalam segala sesuatu yang kau gumulkan hari ini. Janganlah tutup dirimu. Kasih Tuhan haknya untuk membubuhkan tanda seru. Yesus berkata, jikalau sekiranya mungkin erangan jiwanya, aku punya Tuhan yang membumi. Biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Perhatikan kalimat biarlah cawan ini lalu daripadaku. Biarlah cawan ini lalu. Apa yang saya bisa pelajari dari kalimat ini? Waktu Tuhan beri kita sebuah visi dalam hidup kita, nggak tentu kita happy loh. Banyak orang kira kalau Tuhan kasih kita sebuah tujuan hidup itu kita pasti senang. Coba interview Yunus. Coba interview Yesus. Yesus gak kesenangan dia akan berpisah dari Bapa dan digantung seperti pajangan di dinding di atas kayu salib di Golgota. Dia berkata, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Waktu Tuhan beri kita visi, gak tentu kita senang. Makanya itu orang yang hidup punya tujuan, tidak akan mementingkan sekedar perasaan. Karena perasaan itu bisa menipu. Awal mula mungkin kita senang, tapi kita jalani ternyata hampa. Tapi visi Tuhan juga bisa ironis. Awalnya kita terima mengejutkan dan berkata, ya ampun. Maria kan berkata begini, wow aku kan hamil. Seorang perawan. Dan lagu Maria kan indah. I'm just your servant, aku adalah hambamu. Terjadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free, according to your word, O Lord, be it unto me. Itu lakukan terinspirasi kalimatnya Maria ketika berbicara kepada Gabriel, ketika menerima kabar bahwa dia akan mengandung bayi Yesus. Waktu dia dapat visi dari sorga, malaikat membawakannya, dia terkejut, dia hampir kehilangan tunangan. Tapi Tuhan yang memberi visi itu setia. Kalau Allah memberi tujuan, Tuhan juga akan menyertai hingga tujuan itu tercapai. Yang dia butuhkan dari Anda dan saya hanyalah ketaatan, kesetiaan, ketekunan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Ternyata Tuhan Yesus ini diberikan tugas paling mulia, tapi tidak membuatnya bahagia sebagai manusia. Makanya itu saya sayang sama Tuhan Yesus. Dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan daging orang. Dia berkata, biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Menjadi patron orang Kristen selama-lamanya. Dan setiap orang yang ingin mengerti kehendak Bapa harus meneladani Yesus. Karena itu, jikalau Anda dan saya hanya mau melakukan di hidup ini perkara-perkara dan hal-hal yang kita sukai doang.
Jangan-jangan nanti kita akan luput dengan tujuan kita sesungguhnya. Dan luput dari visi Allah yang mulia. Ada orang kan gitu. Pelayanan juga semau gua. Sekolah juga sama. Ada orang yang pelin-pelan udah ngambil jurusan ini pindah lagi. Bosen ah. Banyak orang itu hidup hanya bagi perutnya. Atau sekedar demi perasaannya, nothing more than feeling. Kan pernah ada lagu dulu. Lagu sekuler bunyinya feeling, nothing more than feelings. If there is really nothing more than your feelings, then you probably have never followed God. Kalau tidak ada yang lebih besar daripada perasaanmu saja, kemungkinan besar sampai hari ini kau belum kenal Tuhan. Karena Tuhan lebih besar dari kehidupan. Thy loving kindness is greater than life. Kemurahanmu lebih besar dari hidup. Lagu himnal itu mengingatkan kita sebuah kebenaran yang indah. Kadang-kadang apa yang Tuhan suruh kita lakukan tidak menyenangkan awal mulanya. Nggak semua gitu juga sih, ada yang menyenangkan juga. Tapi kalau kita ini pilih-pilih hanya yang gua suka, maka saya lakukan. Orang seperti itu cepat lambat akan keluputan dengan visi Tuhan yang indah atas hidupnya. Tujuannya yang mulia. Sehingga kalau orang itu mati sebagai orang Kristen yang lahir baru, tapi tidak berjalan dalam poros kehendak Allah yang sempurna, kalau dia di rewind lagi hidupnya, dia akan menangis tangisan yang begitu mengilukan sebelum masuk ke gerbang sorga, sebab akan dihapus semua air mata. Waktu Tuhan beritahu sama dia, harusnya hidupmu begini, tapi jadinya kok begitu, Anda akan menangis terseduh-seduh dan menangis malu. Hanya karena everything has to be pleasant to me before I say yes. Semuanya harus saya senang dulu, baru saya mengangguk, boleh Tuhan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Andai kata cawan itu dilalukan oleh Yesus, hari ini kau dan aku masuk neraka sesaleh apapun kita hidup. Cawan itu, cawan empedu itu. Membuat Yesus memperoleh anak-anak seperti Anda dan saya di seluruh bumi. Sampai anak cucu kita pun diberkati karena Yesus Kristus. Andai kata cawan itu lalu, matilah kau dan aku. Saya bersyukur, what was unpleasant, apa yang tidak nyaman, menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan manusia secara tak terhingga. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tetap di ayat 39, jangan seperti yang ku kehendaki, kata Yesus, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Dari kalimat ini juga dalam doa ini ada suatu perbedaan yang menyolok antara siapa diri kita dan siapa diri kita sesuai dengan panggilan Allah. Who am I and who I can be in God's image are two totally different matters. Siapa diriku sesungguhnya? Dari lahirnya begini, ya dari sononya begitu. Dengan siapa saya sesuai kehendaknya. Itu dua hal yang berbeda. Dan kita sebagai manusia Allah hari ini yang ditebus dengan darah Yesus, harus menargetkan who I can be that God says I should become. Siapa saya ini harus seperti yang Tuhan katakan dan janjikan. Sesuai dengan blueprint, sesuai dengan panggilan Tuhan yang mulia atas hidupku. Target saya bukan menjadi Philip Mantova, tapi menjadi Philip yang sesuai dengan kehendak Allah. Targetku bukan menjadi seorang Mantova yang hanya menyenangkan diriku, segala sesuatu harus kutolak ukur dengan diri sendiri. Yang ini cocok dengan saya, oke, yang ini enggak, yang ini boleh, yang ini saya suka. Seperti buffet gitu, makan sepuasnya. Kalau yang ini menarik mata dan cocok di lidah saya ambil, sayur-sayur saya biarkan. Biasanya kan gitu ya, kita pilih-pilih, anak kecil apalagi gak mau brokoli. Kita buang semuanya, pokoknya as long as I'm happy. No, target kita bukan itu. Be it unto me. Terjadilah kehendakmu. Kalau hal ini kau taruh di hidupku, kau izinkan dalam pengalaman dan peristiwa. Dalam sejarah saya. Dan ini bisa membuat saya lebih sedikit lagi Philip Mantovanya. Dia harus makin bertambah kumari, harus makin berkurang. Tapi menjadi semakin seperti Kristus.
Saya tidak kehilangan identitas, tapi saya menjadi Philip yang semakin serupa dengan Kristus menurut gambar dan rupa anaknya, menjadikan saya semakin menggenapi rencana Allah, karena semakin dekat dengan segala penggenapannya. Dan be it unto me according to your will, dan terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Itu maksud Yesus. Janganlah seperti yang ku kehendaki ya Bapak, not according to my will as a human. Bukan menurut kehendakku sebagai manusia. Kalau hal ini bisa kau izinkan seseorang yang kau taruh dalam hidupku untuk aku ampuni. Atau anggota keluarga yang melukai tapi menguji iman saya dan ketabahan. Atau sebuah pekerjaan atau misfortune atau suatu kejadian dalam kehidupan saya yang membuat saya seolah-olah tersetback. Membuat saya terdorong ke gua, masuk ke padang gurun juga. Atau sesuatu yang senang, mungkin saya diberkati, itu pun ujian, saya bersyukur enggak kembali enggak seperti satu orang kusta itu. Apapun yang baik, apapun yang nampak buruk, Roma 8 berkata, selama saya punya Allah, Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan dalam segala perkara. Selama hal itu mengerjakan maksud-maksud ilahi di dalamku, mengerjakan maksud Tuhan, then let your will be done. Ada perbedaan. Goal kita bukanlah diri kita dan menyenangkan diri sendiri. Goal kita adalah menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi seperti kau Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti kau Yesus, menjadi seperti kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Itulah goal kita tertinggi, menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bukan kehendak saya, melainkan kehendakmu yang jadi. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, terus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Saya ingin sekali mendorong jemaat dan menantang. Agar setiap kita buat disiplin rohani. Getsemani itu tempat profetik dalam jiwa, sesuatu yang harus disengaja. Percaya ya, kalau kita tidak punya patokan, pakemnya nggak ada secara rohani, nanti lama-lama akan luntur dan mundur. Kalau doa kita kesyera-syera, whatever will be, I feel like praying dan I pray. Kalau saya kepingin doa ya doa, kalau enggak ya enggak. Lama-lama banyak nggak doanya, namanya daging manusia. Ibadah juga sama, saya disiplin. Untuk mendengarkan kayak ibadah seperti ini 1 minggu sekali. Bagi saya nggak mudah, terus terang saya beritahu. Karena saya yang khotbah, masa dengarkan khotbahnya sendiri. Tapi saya tetap ibadah. Di waktu itu, pokoknya minggu, saya pagi langsung ke gms.church, live streaming ini. Saya dengarkan. Dan saya bertindak seolah-olah bukan saya yang khotbah, saya ambil catatan. Saya catat dengan tangan saya yang siap begini atau catatan dengan pena. Atau di Alkitab saya coret-coret. Karena waktu saya khotbah gini kan, saya tidak mikir. Tapi waktu saya nanti berada di sisi saya mendengar dan menerima, kata-kata itu jadi lebih hidup. Yang bisa saya terapkan langsung untuk saya. Karena waktu saya berkhotbah seperti ini, saya mikirkan Anda. Jadi saya catat. Kalau saya nggak punya disiplin gitu, nggak disengaja, Getsemani pelan-pelan hilang. Pasti lama-lama saya nggak ibadah. Bukan dari rumah saja, tapi nggak ibadah. Karena itu saya tantang seluruh jemaat untuk punya disiplin rohani. Sesuatu yang familiar keluar dari itu. Karena itu udah biasa dengan hidupmu. Itu sudah jadi rekaman-rekaman lama dalam daging dan jiwa. Kita harus menerapkan sesuatu yang baru, yang datangnya dari hidup baru ini. Sesuatu yang disengaja. Saya dorong dan tantang Anda untuk sengaja saat teduh tiap hari 1 jam sendirian. Pastor Philip 1 jam itu ngapain aja? Doa saja 1 jam saya nggak tahan, nggak usah lah. 1 jam set alarm clocknya kalau perlu ada jamnya di depan begitu. Di setel 1 jam, tik 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 tik. Jangan keluar, pokoknya jangan keluar dari area itu, nggak tahu apa. Kamar kek, ruang tamu, di mana saja mungkin Anda bisa
cari wajah Tuhan di kos-kosan, di kamar sendirian, atau kalau sharing room with someone, yang Anda bisa pergi ke pojok sendiri di situ, ngadep tembok. Jangan keluar dari sebelum 1 jam. Dalam 1 jam ngapain aja? Ya terserah sana. Pokoknya lakukan sesuatu yang berhubungan dengan saat teduh. Entah itu mau baca Alkitab, bosen baca-baca sampai penat, nyanyi-nyanyi lagi setel lagu sendiri di HP-nya kali. Atau main gitar yang bisa main musik. Atau jalan-jalan ke sana sini yang bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Pokoknya isi tabungmu 1 jam itu penuh panah. Doa, doa, doa. Entah mau doanya berapa persen, berapa menit, Alkitabnya berapa menit. Pokoknya dalam 1 jam itu penuhkan, terserah. Mau klasik, sekian, not baloknya semua seperti orang yang membaca musikal. Atau yang mau ngejazz, terserah sambil main. Seenaknya, pokoknya 1 jam itu harus main musik. Main musik, bukan beneran main musik. Entah mainkan musik didengar, kita menyembah Tuhan. Atau tanpa suara. Atau berbahasa lidah, baca Alkitab, doa sembahyang. Pokoknya mondar mandir, gak tahu gimana, paksa dirimu 1 hour. Berjaga-jaga dengan aku. Tidakkah kamu sanggup? 1 jam saja. Nanti lihat ya, dimulai dari disiplin sederhana tapi konsisten. Tiap hari, tiap jam. Lama-lama ntar Anda lihat, ada aksesori baru di hidupmu. Tung, muncul satu. Tung, muncul satu. Kasih berlebih. Tung, bisa mengampuni. Kok bisa memberi ya? Saya dulu ini orangnya egois. Semua aku. Pergi kemana-mana itu belikan untuk saya dan saya. Gak pernah mikirin orang lain, sekarang bisa mikirin orang lain. Kalau kemana gitu, si ini belum makan. Atau kok bisa ya? Ada banyak barang-barang sorga yang baru bermunculan di jiwamu. Karena itu harus dilatih. Karena ketika Anda disiplin rohani, Anda masuk ke dalam pelatihan Roh Kudus. Dan ada banyak hal yang disengaja muncul di dalam jiwa Anda. Sama halnya kalau seseorang terbuka kepada roh jahat. Muncul benda-benda asing di dalam hidupmu. Barang-barang yang aneh-aneh pun bermunculan. Tiba-tiba kumat-kumatan. Emosi gak bisa tahan. Dulu gak gitu orangnya. Dengar firman tertidur. Ngantuk kok selalu tepat waktu pada waktu firman dibagikan. Mulai keluar hawa nafsu yang berlebihan yang tidak bisa tahan. Kok bisa begini ya? Macam-macam kecanduan. Tiba-tiba orang yang salah ketemu dengan Anda di waktu yang salah. Lalu Anda masuk ke pergaulan yang salah. Satu persatu hantu, rumahmu mulai dihantui. Mulai ada kejadian-kejadian aneh, bukan di rumah saja. Tapi di hidupmu, di dalam jiwamu, ada keanehan-keanehan. Karena ketika Anda disiplin bergaul dengan setan, setan akan bergaul dengan Anda. Atau Anda disiplin bergaul dengan Roh Kudus, Yesus akan bergaul dengan dirimu. Getsemani itu dalam jiwa. Gak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja? Latih. Sekarang hari-hari ini di masa pandemi seperti ini, saya selalu selain live streaming yang untuk hari Minggu, seminggu 2 kali, saya gak bisa kemana-mana. Sudah ditunggu Rabu, Sabtu, lalu nanti orang-orang gak bisa ikut live, mengikutinya kemudian. Tujuan saya cuma satu, ajari dirimu saat teduh. Udah itu aja. Kalau saya bisa ajari itu aman. Gak memberi ikan. Mengajari seseorang untuk memancing ikan, dia akan makan ikan seumur hidupnya. Saya bawa Anda langsung ke sumber, langsung ke sumur Abraham. Sisihkan 1 jam tiap hari itu saat teduh. Jemaat Mawar Sharon terutama, kalau kami bisa menggembalakan seluruh dunia. Memuridkan itu hanyalah anggota gereja. Yang saya bisa muridkan, ya anggota gereja Mawar Sharon. Tempat penggembalaan yang saya taruh visi Tuhan. Atas hidupku, atas hidup kita, ke atasmu. Harus bisa saat teduh 1 jam. Bosen juga jangan keluar. Olahraga juga sama kan, berapa repetisi, berapa lap. Kita lari harus berapa kilo. Puterin supermarket, kembali lagi sampai ke perumahan. Treadmill juga, sampai setengah jam. 1 minggu 3 kali, renang berapa kali bolak-balik. Push up berapa puluh kali, dibagi berapa kali. Sit up juga supaya six pack, bukan family pack. Semua orang kan punya disiplin. Doa kenapa gak ada disiplin? Emangnya kita bisa alami berdoa sendiri? Enggak. Harus disengaja, harus dilatih.
Kalau nggak dilatih, kemungkinan besar akan lousy. Segala sesuatu nggak dilatih. Kalau kita ini dari keturunan Adam dan Hawa, udah pasti ujungnya terseret ke sana, kayak Sera-Sera. Ayat 21, ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tujuan akhirnya adalah Tuhan mau kita follow His Spirit and His Word. Tuhan mau kita mengikut Yesus, itu mengikut Roh Kudus dan mengikut roh dan kebenaran. Supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, mengikuti dunia, mengikuti mayoritas, mengikuti kalayak ramai. Don't follow the lust, don't follow the crowd, don't follow the world, don't have to follow the money. You follow the blesser, not the blessing. Tuhan berkata, dagingmu lemah, roh memang penurut. Harus kau jinakkan dagingmu. Dimulai dengan hal simpel teknis seperti saat teduh. Tapi juga sesuatu yang kita lakukan secara berlawanan. Kalau kita itu ingin membenci, kita sengaja berkata, in Jesus name aku ampuni. Maunya pelit, kita melatih diri kita untuk memberi. Dan dengan demikian mengundang rahmat Tuhan. Follow my spirit, Jesus is saying to you and me. Follow my word. In the last days, di akhir zaman ini, ikut aku. Ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Katakan dengan saya, jadilah kehendakmu. Lagi, jadilah kehendakmu. Inilah kata-kata Bapak kepada kita hari ini. Inilah suara Yesus, dengarkan. My child, when I'm finished with you, you will become more than a conqueror. Yesus berkata kepada Anda, anakku, pada saat aku selesai dengan kamu, kamu akan menjadi titik-titik. Betapa indah, setiap orang beda. Tapi kesamaan kita adalah kamu semua. Kita, Anda dan saya akan menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Tuhan mau kita untuk melihat end resultnya. Hasil akhirnya itu loh glory. Karena itu jangan sampai terperangkap dan menilai dirimu dengan hari ini. Hari ini masih belum game over. Sakit jangan terlalu dirasakan. Happy jangan berlebihan. Tuhan mau kita melihat end resultnya. Disinilah Yesus waktu peluhnya menjadi darah. Dia gak memandang ke salib Golgota. Dia memandang ke kita. Menembus bahkan waktu 2000 tahun karena dia adalah Allah. Aku harus lalui ini, tidak boleh lewatkan cawan. Sebab Yesus memikirkan nanti akan ada orang-orang diselamatkan. Orang jahat juga seperti kau dan aku. Jangan terperangkap dalam dirimu hari ini. Bapakku, jikalau cawan ini gak mungkin lalu, kata Yesus. Dia mulai menerima. Kecuali kalau aku meminumnya. Jadilah kehendakmu. Diperlukan keberanian untuk berkata, yes, aku terima. Ya, aku hadapi. Ayo, aku lalui. Orang yang bisa ngomong begitu, karena dia melihat dulu. Hasil akhirnya, meskipun tidak segala sesuatu dia bisa lihat sekarang. Tapi karena percayanya, dia tahu hasil akhirnya itu mulia. Bapak akan melakukan sesuatu baik di hidup saya. Saya ajak Anda untuk melihat visi jangka panjang untuk hidupmu. Lihat ujung, paling ujung, jedok ujung. Heaven namanya, sorga. Di mana namamu tertulis, tercatat, terukir. Bukan hanya di kitab, tapi di dinding-dinding Tuhan di situ. Makanya mati adalah keuntungan. Saya minta Anda melihat sedikit lebih dekat. Sebelum sorga, gerbang kekekalan itu, ada kematianmu yang adalah keuntungan. Anda mau memelihara kesaksian sampai ujungnya itu. Anda meninggalkan kebangunan rohani. Meninggalkan jejak-jejak kaki orang benar kepada anak cucu. Aku harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena akhir hidupku mulia. Kalau aku sekarang jatuh, aku akan bangun 7 kali. Orang benar jatuh, dia akan bangun pula. Kalau dia jatuh 7 kali, dia bangun 8 kali. Aku lihat akhirku mulia. I'm fighting not for me. I'm fighting for my children. I'm fighting for their future.
Aku berjuang untuk masa depan anak-anakku. Aku berjuang untuk keluargaku. Aku berjuang untuk gerejaku. Aku berjuang untuk Tuhanku yang kucintai. Kesaksianku harus mulia. Kepingin nyolong sekarang? No. Kepingin korupsi? Tidak. Kepingin marah sama orang, kepingin membalas? Jangan sampai. Akhirku mulia. Lihat end resultnya. Ketika Yesus melihat melampaui Golgota, melihat Anda dan saya, dia berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa. Come on now. Jadilah kehendak Bapa. Jadilah kehendak Tuhan. End result, hasil akhirnya. Mimpikan semua itu. Mimpikan semua itu. Bangun lagi bisnisnya. Mimpikan semua itu. Kalau Anda tidak bisa turunkan uang, nanti pas-pasan cuma bisa sekolahkan. Ujungnya semua lulus. Anak-anak Anda akan lihat gimana Anda bangun kembali. Anak-anak Anda, keturunan Anda akan membanggakan, papaku fight back. Bangkit. How you rise up. Mereka akan belajar dan meneladani kegigihanmu. Lihat, saya minta Anda untuk melihat visi ke depan. Dan bagi kita Gereja Mawar Sharon, 2030, 300 churches, 300 gereja. Itu baru 10 tahun ke depan. Nanti dekat-dekat sebelum 2030, 2027 jika Tuhan izinkan. Ayo kita bicara tentang 1000 gereja, 700 gereja kemudian. Jalan dengan Kristus. Jalan sertanya setiap hari. Tapi mata kita sudah sampai ke kekekalan. Ayat 43, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat. Karena hati mereka gak ada visi. Orang yang berat hati, berat mata, itu karena visinya hampa. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Yesus berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Di-repeat lagi. Yesus mengucapkan doa yang sama 3 kali. Bukan karena dia gak percaya. Tapi kalau mau latihan sama Tuhan, harus konsisten, harus repetitif. Sesuatu yang disengaja, terus disengaja, lama-lama jadi habit atau jadi kebiasaan. Dibutuhkan puluhan kali, baru terekam dalam jiwa seseorang. Yesus mengucapkan doa itu 3 kali berulang-ulang, sampai hatinya totally surrender, sampai hatinya berserah penuh kepada Bapanya. Jangan pernah menyerah, jangan coba-coba. Apa yang Anda yakini dan percayai sebagai visimu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan hari ini mau melatih, Anda harus sengaja berkali-kali diulang lagi, konsistensi, repetisi, hingga visi terjadi. Jangan menyerah. Masa-masa susah, masa berat masih ada. Tapi kita lebih kuat, karena kita punya Yesus di dalam diri kita. Yesus mau supaya kita semuanya suatu hari menyelesaikan garis finish dengan cara yang mulia. My child, when I'm done with you, you will be more than a conqueror. Dengarkan suara Yesus. Anakku, ketika aku selesai denganmu suatu hari, engkau akan menjadi lebih dari pemenang. Katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah. Thank you Jesus. Haleluya. Pejamkan mata kita, hampiri tata Allah dalam pujian. I have decided Amen. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Letakkan tanganmu di sini. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning
Saya merasakan ada banyak orang hari-hari ini mau menyerah, orang muda maupun orang tua. Kalau Anda almost give up, hatimu gak tahan lagi, persoalan yang Anda alami, saya gak tahu tapi Tuhan mengerti. Kalau itu Anda, satu tangan letakkan di sebelah sini, tangan kiri, tangan kanan Anda angkat, di mana Anda berada. Saya akan berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang di hati itu, Tuhan Yesus jamah. Tangan-tangan yang terangkat, Tuhan Yesus tolong. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa untuk setiap orang yang hampir atau yang sudah menyerah. Bangkitkan kembali. Ingatkan ya Tuhan kalau mereka berada dalam season Getsemani dalam musim ini. Mereka justru tidak boleh give up. Karena Tuhan Yesus punya jalan keluar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus pekerjaan-pekerjaan yang terpuruk Tuhan Yesus angkat kembali. Tuhan buka jalan. Sekalipun harus menunggu, harus sabar dulu. Ya Tuhan Yesus seolah-olah harus mulai dari bawah. Aku berikan ya Tuhan hamba doa. Berikan sebuah tekad hati yang bulat, sebuah keberanian, sebuah harapan yang baru. Dan yang sakit ya Tuhan hamba berdoa di dalam nama Yesus agar Engkau membuat mereka sembuh. Apa percaya ya Tuhan kesembuhan ilahi masih ada? I believe in miracles itu. Dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus di Kalvari setelah Getsemani menyembuhkanmu di dalam nama Yesus Kristus. Tetap diangkat tangannya seperti ini. Dan setiap orang hari-hari ini gak punya Tuhan. Yang selama ini dulu asal-asalan Kristen ikut-ikutan. KTP saja. Sekarang waktunya Anda terima Yesus. Katakan sambil Anda angkat tangan seperti ini. Katakan Yesus masuklah di hatiku. Say it. Yesus masuk di hati saya. Katakan lagi Yesus masuklah di hatiku. Dia dengar loh doa-doa seperti ini. Dia sangat mendengarkan. Dia sudah menanti-nanti sejak Kalvari. Katakan Tuhan Yesus. Aku percaya kepadamu. Masuklah di dalam hatiku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak tinggal, ku tak sama-sama mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Haleluya. Dengan bangga katakan haleluya. Haleluya. Saya rasakan kuasa Tuhan. Terobosan pasti akan terjadi di bulan-bulan ini bagi Anda. Percayalah, taruh harap pada Tuhan. Dan untuk sementara sekarang di akhir ibadah, terimalah berkat yang akan memelihara. Mari angkat kedua tangan, dear jemaat. Tuhan, setiap jemaat terkasih dan tersayang ini, berkati sekali lagi. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai mereka sehari-hari. Dan yang di Getsemani, Kau segera akan bawa mereka pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy weekend, Tuhan Yesus memberkati.
Dimulai dari Dia, sumber kasih. Untuk semua karya tangannya yang mulia, tanpa terkecuali. Lebih dari sekedar kemauan dan keberanian, kami memutuskan melangkah untuk menjadi berkat bagi sekeliling. Kami mempersiapkan diri, fokus, berlari pada tujuan. Kami memegang erat setiap kepercayaan yang telah diletakkannya. Tidak peduli besar ataupun kecil. Dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Masih dengan semangat yang sama. Tidak untuk disimpan, tetapi untuk dilanjutkan sesuai kehendaknya. Berkat dan tanggung jawab yang kami terima, membuat kami terus berlari untuk memenuhi kota dan bangsa dengan kesejahteraan dan kebaikan Tuhan. Selama masih ada tangan yang terulur, kami akan terus menjadi perpanjangan tangannya untuk menjadi berkat tanpa menunda.